Halo semuanya, di video ini kami akan ngebahas terkait tentang analisis bisnis model Canvas. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota, ada aku, Christina Sutanto, Tanayla Rivera, Vinanti, dan Muhammad Iksan Dwi Putra. Langsung aja kita ke latar belakang. Jadi, apa sih itu BMC? BMC atau Business Model Canvas itu merupakan alat untuk memetakan, merancang, dan menganalisis model bisnis dengan satu tampilan visual yang sederhana. Dengan 9 elemen utama untuk memudahkan identifikasi peluang resiko suatu bisnis sehingga bisnis dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang ketat. Nah, tujuan kita di sini itu untuk menjelaskan hasil analisa BMC kita terkait model bisnis UMKM baru di Palembang yang bernama Batagor Shomai Santi. Dengan hasil analisa ini, diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, serta memberikan dasar strategi pengembangan dan peningkatan daya saing usaha. Nama usahanya itu Batagor Shomai Santi yang bergerak di bidang kuliner atau F&B. Usaha ini baru banget berdiri di tahun 2025, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2025, yang berlokasi di Jalan Segara nomor 11, sebelah Rumah Granit Dempo. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Dwi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar BMC yang sudah kami buat dan juga beberapa elemen dari BMC itu sendiri. Nah, ini adalah gambar BMC yang sudah kami buat dari bisnis Batagor Shomai Santi. Nah, lalu sebelum kita masuk ke elemen-elemen BMC, kita harus tahu juga apa itu BMC. BMC adalah alat manajemen strategis berbentuk visual yang digunakan untuk merancang, mendeskripsikan, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan dalam satu lembar kanvas. Nah, terdapat 9 elemen utama model bisnis dalam BMC. Lalu, apakah saja itu? Nah, yang pertama adalah customer segment atau segmentasi pelanggan, yaitu kelompok orang yang memiliki target pasar dari sasaran dari suatu bisnis. Nah, kalau dalam bisnis ini, dia tuh mencakup orang-orang yang wilayah tempat tinggalnya itu berada di sekitar lokasi bisnis. Lalu yang kedua adalah channels ataupun saluran, yaitu cara perusahaan atau suatu bisnis berinteraksi dan menjangkau suatu konsumen. Nah, kalau dalam bisnis ini, dia tuh melakukan promosi melalui sosial media seperti status WA, Facebook, TikTok, ataupun Instagram. Lalu yang ketiga adalah customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan agar menambah jumlah konsumen dan meningkatkan kesetiaan. Nah, kalau dalam bisnis ini, dia tuh melayani pelanggan dengan ramah dan mempertahankan kualitas produk. Misalnya, dengan menggunakan resep yang konsisten dari segi komposisi, bahan baku, dan lain-lain, serta menjaga kehigienisan produk. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vinan. Baik, perkenalkan nama saya Vinanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin dari bisnis model Canvas keempat sampai dengan ke-9. Poin keempat ialah value proposition, yang artinya nilai unik atau keunggulan bisnis kita dibandingkan bisnis lainnya. Nah, dalam hal ini, keunggulan yang kita miliki ialah penggunaan ikan tenggiri sebagai bahan baku utama, kemasan yang premium, serta tempat yang nyaman. Yang kelima ada key partnership, yang artinya kerjasama kunci atau kemitraan yang menjadi kemitraan utama dalam menjalankan suatu bisnis. Nah, dalam bisnis ini kita menjalin dengan pemasok ikan tenggiri yang utama ya. Lalu yang keenam ada key resources, yang artinya sumber daya utama dalam menjalankan suatu bisnis. Tentu ada sumber daya keuangan, ada modal, sumber daya alam, air, ikan, sebagainya, sumber daya manusia, mulai dari tenaga kerja sampai dengan keahlian wirausaha, serta peralatan dan mesin yang menunjang aktivitas operasional. Selanjutnya, ketujuh, ialah revenue stream, yang artinya aliran pendapatan dalam suatu bisnis. Nah, dalam bisnis ini, aliran pendapatannya itu ialah penjualan produk utama, yaitu Batagor, Shomai, dan air mineral. Belum ada aliran pendapatan yang lain. Kedelapan ada cost structure, yang artinya struktur pembiayaan. Itu seharusnya ada fixed cost, variable cost, investasi, dan juga biaya pemasaran ya pada umumnya. Namun dalam bisnis ini yang terbilang skala kecil, itu pembiayaannya hanya berfokus pada variable cost dalam pembelian bahan baku setiap bulannya. Tidak ada pengeluaran yang lain secara signifikan atau berarti. Lalu yang ke-9 ialah key activities, yang merupakan aktivitas kunci dalam menjalankan bisnis tersebut. Dalam bisnis ini, aktivitasnya itu dimulai dari produksi, penyajian kepada customer, marketing, sampai dengan manajemen operasional. Nah, itu sebagian besarnya dilakukan secara sendiri, karena memang UMKM ini sifatnya masih home industry. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanayla Rivera. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang BMC. Kita masuk ke slide kesimpulan. Oke, jadi bisnis model Canvas memiliki peran penting sebagai alat analisis perusahaan. Nah, melalui 9 elemen utamanya, BMC membantu para pelaku usaha memahami keterkaitan antar komponen bisnis yang membentuk keberlangsungan bisnis. Di sisi lain, BMC juga bermanfaat untuk mengembangkan suatu bisnis dengan menganalisis kekurangan dan tantangan yang ada agar usaha lebih kompetitif dan berkelanjutan. Sehingga BMC tak hanya dibutuhkan saat membangun suatu usaha, tetapi juga terus diperbarui seiring perkembangan atau ekspansi bisnis. Nah, melalui analisis menggunakan BMC, tentunya kami juga menyoroti berbagai celah yang dapat diperbaiki agar bisnis dapat berkembang lebih meluas di berbagai kalangan masyarakat. Sehingga di sini kami juga melampirkan slide rekomendasi.
Rekomendasi dari kami, yang pertama dari sisi diversifikasi produk, kami merekomendasikan agar pelaku usaha dapat menambahkan menu minuman yang lebih bervariatif lagi selain air mineral. Nah, dengan penambahan produk minuman manis yang segar sebagai pendamping dari hidangan utama yaitu batagor, diharapkan dapat menarik banyak konsumen kalangan anak muda. Kemudian rekomendasi yang kedua yaitu dari sisi pengemasan produk. Nah, untuk pengemasan produk, pelaku usaha dapat mempertimbangkan penggunaan wadah kertas dibandingkan dengan menggunakan tin wall. Hal ini mungkin dapat mengefisiensi biaya kemasan sehingga meningkatkan margin per produk dan juga lebih eco-friendly. Kemudian rekomendasi terakhir yaitu dari sisi marketing, kami merekomendasikan agar pelaku usaha dapat mengalokasikan uang khusus promosi agar brand tersebut lebih dikenal masyarakat. Misalnya dengan mengendorse food vlogger dari berbagai platform media sosial yang terkenal di Palembang ataupun dengan menambah pelang merek yang menonjol keluar agar lebih terlihat oleh para pengendara. Terakhir, kami juga memiliki rekomendasi dari sisi loyalitas konsumen. Pelaku usaha dapat mencoba inovasi trik marketing yang menarik pelanggan untuk terus berbelanja. Contohnya dengan menggunakan loyalty card yang dimana jika stempel telah terisi penuh, maka konsumen dapat mendapatkan suatu hadiah berupa batagor atau menu lain yang gratis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai Ibu Santi selaku dari pemilik Batagor Santi. Izin tanya dulu, Ini bisnisnya berlokasi di mana, Oh, daerah sini disebut orang Seman Ilir ya. Seman Ilir, bisa juga bilang Jalan Dempo ya. Jalan Segaran, 9 Ilir, nomor 11 tepatnya. Oke, kalau untuk patokannya bisa lewat mana, Selanjutnya patokannya ini dari PD Manis, belok ke kanan, patokan lebih jelas lagi Rumah Granit. Oke, dekat PD Manis, Rumah Granit ya. Kalau boleh tahu, II, Batagor dan Siomay Santi ini sudah buka dari kapan nih? Benar.